Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Terima kasih masih mau dengerin nonton video ini. Teman-teman, kali ini gue mau ngobrolnya sesuatu yang seru nih. Ini banyak banget terjadi pembahasan antara gue dengan klien atau pemilik bisnis. Berapa kali terjadi diskusi terkait dengan hal ini. Yaitu apa bedanya antara bisnis dan dagang. Jadi ternyata banyak banget teman-teman yang sudah melakukan bisnis, sudah melakukan dagang, sudah melakukan kegiatan usaha lah intinya, atau pemilik bisnis mereka masih bingung nih bedanya dagang dengan bisnis itu apa gitu kan. Sedikit cerita tentang bedanya, simpelnya kayak gini. Kalau dagang itu orientasinya itu adalah ke cuan, ke profit. Pokoknya kegiatan yang dilakukan orientasinya ke sana. Ini kalau melakukan ini cuannya berapa? Berapa lama duit bisa didapat, ya kan? Itu. Sedangkan bisnis orientasinya itu adalah memberikan solusi. Dia kasih solusi nih, ada orang lagi masalah nih. Misalkan masalahnya adalah menurunkan berat badan atau masalahnya menaikkan berat badan. Oke, berarti kalau kayak gitu solusinya apa? Bisa olahraga, bisa mungkin susu, bisa mungkin makanan, dan lain-lain dan banyak yang bisa dikembangkan. Intinya memberikan solusi untuk masalah dari sekelompok orang yang atau mungkin masalah atau apa bisa juga. Intinya adalah satu orientasi ke profit, satu orientasinya adalah ke solusi. Nah, ini akhirnya menjadi beda banget nih ketika dilaksanakan. Karena orientasinya ini beda. Kalau dagang, dagang itu otomatis namanya dagang konteksnya adalah barang biasanya, ya kan? Barang yang dijual. Otomatis kan sebagai pedagang kita akan berpikir, gue beli di mana yang lebih murah, gue beli di mana yang bagus, gue beli tangan keberapa nih, bisa nggak gue langsung akses ke supplier atau ke langsung produsen langsung gitu kan. Kalau produsen langsung minimal ordernya berapa, gue bisa nggak menyanggupi atau nggak. Ngambilnya gue dikasih tempo berapa lama, apakah langsung pembayaran cash atau gue ada jeda nih gitu kan untuk diputerin. Terus dijualnya kemana, margin yang bisa diambil berapa, ya kan? Lemparnya kemana? Perputarannya berapa banyak nih? Mau jualnya yang ngecer, apa jualnya langsung massal nih, langsung banyak gitu kan, bal-balan kayak gitu kan B2B dagangnya. Nah, orientasinya menjual. Nah, proses ini menyebabkan akhirnya satu, kita bisa jadi sebagai pedagang produk yang kita jual, orang lain di luar sana mungkin ada yang jual juga dengan barang yang sama, merek yang sama, harga mungkin lebih murah dari kita, ya kan? Dan itu juga menyebabkan akhirnya jadi perang harga nih, ya kan? Wah, dia jual lebih murah, semua lari ke dia, gitu kan? Wah, kita banting lagi harga, lari ke kita lagi, gitu kan? Jadi perang-perang harga nih. Terus tiba-tiba ada orang lain lagi masuk nih, pemain baru, lagi promosi dia jual harga modal. Wah, kita gimana dong? Jadi susah kan perang harga. Dan itu juga akhirnya jadi kecepatan memutar barang itu juga jadi penting. Kita ngambil dari mana, stoknya dipegang oleh kita, nyampe ke customer. Sebisa mungkin kalau bisa nggak kita pegang, langsung aja bisa nggak dari produsen langsung ke mereka, ke pembeli gitu kan. Nah ini proses yang ada di dagang gitu kan. Ada stok barang juga dan sebagainya. Dan mereka profit orientasi pasti kembali lagi untung profit nih, gimana cara cuannya cepet gitu kan. Dan makanya banyak pedagang diasumsikan kaya atau mempunyai pendanaan yang kuat gitu. Nah ini yang terjadi. Di sisi lain sebagai pebisnis, ketika kita memberikan solusi dari sisi uang, belum tentu ada uangnya langsung. Kalau dagang kan langsung dapat uang, ini jual, saya ada barang ini jual, margin langsung masuk kantong, udah selesai. Dagang, kalau bisnis sorry, itu belum tentu ada uangnya langsung. Kita memberikan solusi gitu kan. Emang ada langsung uangnya? Belum tentu. Nah, ketika memberikan solusi, kita packing itu jadi sebuah produk. Produknya apa? Ketika udah jadi produk, kita kasih label dengan brand, merek gitu kan. Sesudah itu kita create manajemen, sistemnya gitu kan. Izinnya kita bikin, ya kan, marketingnya kita pikirin, kita juga siapin rantai distribusinya, itu semua dipikirin tuh. Nah, ini otomatis untuk ngerjain ini semua butuh modal, sedangkan duitnya nggak langsung,
gitu. Gimana nih? Nah, ini makanya butuh biasanya proses pendanaan sampai akhirnya bisa cuan. Jadi karena cuannya nggak di depan, mesti hidup nih, bayar diri sendiri buat buat makan gimana, gaji karyawan gimana, buat beli alat-alat pengembangan marketing, semua kegiatan bisnis tuh gimana. Makanya butuh pendanaan. Pendanaan itu ya bisa dari bank, pinjaman misalkan, atau pinjaman dari keluarga, atau pinjaman dari misalkan bukan pinjaman ya, mungkin investor, dapat dana dari investor, atau angel investor, atau apapun itu, intinya pendanaan dari pihak ketiga, bentuknya bisa pinjaman ataupun bagi share kepemilikan. It's okay, nggak ada masalah apapun itu, yang jelas bisnis itu bisa running, bisa memberikan solusi, dan jangka panjang gitu. Dan karena ini menciptakan value, si bisnis ini menciptakan value untuk market gitu kan, dengan label dan brandnya sendiri, otomatis bisa dibilang perang harga minim terjadi gitu. Karena orang lain akan punya kesulitan untuk bisa meniru, kan ada mereknya beda, udah pasti. Harga kita tentukan sendiri gitu kan, otomatis kita tentukan base price. Kualitas kita set sendiri, maunya kayak gimana, offering apa yang diberikan gitu. Nah, ini membuat kondisi pelaksanaan antara dagang dengan bisnis ini berbeda. Nah, ini jadi gimana dong? Gua kalau mau do something usaha, gue pilih dagang atau bisnis? Tidak ada yang lebih baik, baik dagang ataupun bisnis is okay. Kembali kepada kita sendiri masing-masing. Kita callingnya apa sih? Kita senangnya apa sih? Kita nyamannya kayak gimana sih? Kalau dagang itu harus pintar nyari produk, source-nya dari mana, dapat best price, kemudian cepat bisa melemparnya. Kalau bisnis itu lebih untuk membangun sesuatu, ya kan? Orientasinya nggak uang, gitu, nggak langsung profit, gitu, tapi memberikan value, impact ke masyarakat. Dan biasanya kalau bisnis memang jangka hidupnya panjang, gitu kan, dan mereka ada valuasi, ada saham yang terus meningkat, dan ada potensi diinvest, potensi pengembangan untuk IPO, ekspor ke luar negeri, dan sebagainya. Dari bisnis itu lebih ada potensi. Kalau dagang, biasanya pedagang malah nggak ada legalitas ya. Dagang aja udah ada barang, kan orientasinya profit gitu kan. Mau ada legalitas apa enggak, tabrak lari gitu. Nah, ini kurang lebih gambaran sedikit sharing gua terkait dengan dagang dan bisnis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau ada teman-teman pengen ngobrol lebih lanjut, please welcome untuk komen. Bye-bye.